Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Tadris Matematika IAIN Kediri akan menjelaskan secara singkat cara pembuatan web sederhana menggunakan HTML dan CSS. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir desain pemrograman. Pengerjaan tugas ini dibuat secara berkelompok, dengan anggota yang pertama adalah Ari Agustina, Anissa Rohmatunjanah, dan Azizatul Fitriah. HTML dan CSS. HTML adalah bahasa markah standar untuk dokumen yang dirancang untuk ditampilkan di peramban internet. Ini dapat dibantu oleh teknologi seperti CSS dan bahasa scripting seperti JavaScript dan VBScript. Elemen HTML digambarkan oleh tag. Ditulis menggunakan tanda kurung sudut atau kurung siku. Teks seperti image dan input langsung diperkenalkan konten ke dalam halaman. Tag lain seperti P mengelilingi dan memberikan informasi tentang teks dokumen dan mungkin menyertakan tag lain sebagai sub-elemen. Peramban tidak menampilkan tag HTML, tetapi menggunakannya untuk menafsirkan konten halaman. CSS adalah bahasa cascading style sheet dan biasanya digunakan untuk mengatur tampilan elemen yang tertulis dalam bahasa markup seperti HTML. CSS berfungsi untuk memisahkan konten dari tampilan visualnya di situs. Baik, yang pertama akan kami jelaskan adalah bagian dasar dari desain yang telah kami buat. Berisi sebagai berikut. Selanjutnya yaitu div. Di sini berfungsi untuk mengelompokkan tag menjadi satu kelompok. Dan juga judulnya kami menggunakan H1. Kemudian img di sini berfungsi sebagai memanggil gambar yang nantinya akan digunakan. Div di sini menggunakan id karena pada CSS-nya juga menggunakan. Di sini kami juga menggunakan external style sheet karena agar lebih hemat ruangannya nantinya. Kemudian ini adalah desain web awal kami. Di sini terdapat header, isi, menu, dan footernya. Selanjutnya di sini terdapat ID CSS yang mana dibuat untuk menyempurnakan hasil tampilan webnya nanti. Di sini ada beberapa ID, yaitu ID body, ID batas, ID header img, ID menu all, ID menu li, ID isi, ID footer all, dan yang terakhir yaitu ID footer li. Kemudian hasil tampilan web dari yang telah dirancang adalah sebagai berikut. Ada terdapat header, isi, menu, bagian footer, dan lain sebagainya. Nah, di sini bagian header di sini terdapat logo dan kemudian diberikan judul. Nah, bagian isi di situ nantinya akan diisi konten. Dan kemudian bagian menu di sini ada home, profil, matematika, dan kalkulator. Kemudian bagian footernya di sini ada nama, kemudian copyright, dan tanggal pembuatannya. Selanjutnya yaitu coding dan tampilan home. Di sini keterangan dari seluruh project dengan penjelasan sebagai berikut. Di sini ada tag P, yaitu berfungsi untuk membuat paragraf. Paragrafnya di sini yaitu project ini dibuat guna memenuhi tugas akhir program desain web. Kemudian di sampingnya kan ada tag HR. Di sini digunakan untuk pemisah halaman. Nah, di bawahnya lagi itu ada tag
OL di sini adalah order list yang mengurutkan daftar dengan menggunakan angka atau abjad atau angka Romawi. Selanjutnya di bawahnya lagi terdapat tag li, yaitu berfungsi sebagai item daftar atau menunjukkan sebuah list item. List item di sini yaitu di bagian menu, yaitu ada menu home, menu profil anggota, menu matematika, dan menu kalkulator. Kemudian tag ul di sini berfungsi untuk order list yang mengurutkan daftar dengan menggunakan simbol atau spesialis karakter. Nah, seperti di sini di dalamnya profil anggota nanti terdapat nama-nama anggotanya, yaitu seperti Ari Agustina, Anissa Romhatun Jana, Azizatul Fitriah. Kemudian dan di dalamnya matematika di sini ada etimologi, sejarah matematika secara umum, sejarah matematika Islam, dan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah tampilan web dari Coding Home yang telah dibuat. Kemudian coding dan tampilan profil. Pada bagian isi profil utama berisi link menuju profil anggota dengan menggunakan tag href yang berfungsi untuk mengarahkan link ke alamat HTML yang dituju. Pada profil anggota, kami membuat tabel dengan menggunakan form yang berfungsi untuk membuat input pengguna. Kemudian merapikan form menggunakan field set. Selanjutnya membuat tabel menggunakan tag. Tag yang pertama yaitu image search yang digunakan untuk memanggil foto. Kemudian tag yang kedua yaitu tag tr yang digunakan untuk membuat baris tabel. Sedangkan tag yang ketiga yaitu tag td yang digunakan untuk membuat kolom dan menyisipkan data. Tag yang terakhir yaitu tag bold yang digunakan untuk menebalkan huruf. Pada coding profil ditambahkan riwayat dengan menambahkan tag input bertipe button dengan tulisan cari tahu, dengan fungsi menunjukkan sebuah inputan atau masukan dalam bentuk kotak atau lainnya, dapat diedit dalam bentuk lain. Kemudian pada profil terdapat tag br yang berfungsi untuk memisah baris atau membuat enter. Selanjutnya coding dan tampilan profil anggota. Nah, coding programnya seperti ini. Kemudian yang paling bawah di sini pembuatan input tipe dengan one click untuk kembali ke profil utamanya lagi. Seperti tag td. Nah, yang ini bagian tag input tipe button, one click history back, foulnya kembali. Nah, seperti itu. Ini berfungsi untuk kembali ke profil utamanya tadi. Berikut ini adalah tampilan profil. Ini adalah tampilan profil dengan menggunakan 3 kolom. Yang pertama adalah foto, kemudian jenisnya, lalu nama dan isinya. Ketika diklik cari tahu, akan menuju ke riwayat pendidikan, informasi umum, dan keluarga. Selanjutnya yaitu pada bagian matematika berisi etimologi, sejarah matematika secara umum, sejarah matematika Islam, dan matematika dalam kehidupan sehari-hari dengan diarahkan oleh ahref ke link yang akan dituju. Pada bagian etimologi terdapat bahasa Latin yang digunakan untuk membedakan menggunakan tag i yang berfungsi untuk menjadikan tulisan miring.
Ini adalah tampilan web dari coding matematika. Pada bagian kalkulator, terdapat beberapa tag sebagai berikut. Yang pertama yaitu script, elemen yang digunakan untuk menulis script. Function, sebuah kode program yang dirancang untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu dan merupakan bagian dari program utama. Function dapat dibuat sendiri atau dapat menggunakan function yang telah dibuat oleh programmer. Var atau variabel, tag ini digunakan untuk teks yang berisi variabel matematika atau variabel pemrograman. Parse float, fungsinya untuk mengubah string menjadi integer atau mengubah menjadi bilangan bulat, namun fungsi parse float mengubah non-float tanpa desimal menjadi float dengan desimal. Artinya, jika semuanya adalah bilangan desimal, maka akan ditampilkan semuanya. Dokumen.calculator.hasil.value berfungsi memanggil hasil nilai yang diinputkan. .calculator untuk memanggil from kalkulator. Hasil untuk memunculkan hasil di dalam kolom yang telah dibuat dengan memanggil variabel hasil. .value untuk memunculkan hasil setelah tombol pada program sebelumnya yang dibuat kemudian ditekan. Berikut ini adalah tampilan dari kalkulator. Kita masukkan angka pertama yaitu 1024, kemudian angka kedua yaitu 16 diganti menjadi 4. Ketika dibagi menjadi 256 dikali jadi 4096 dikurang jadi 1020 dan ditambah jadi 1028. Ini adalah tampilan dari kalkulator. Sekian penjelasan mengenai pembuatan web sederhana dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk membangun channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.